Dua pemain Persebaya Surabaya, Hernando Ari Sutaryadi dan Malik Rizaldi, tidak dipanggil ke timnas Indonesia. David De Gea membawa dampak besar bagi Fiorentina. Mantan bintang Manchester United, Jaap Stam, yakin Matthijs de Ligt akan memiliki masa depan yang cerah di bawah pelatih baru Ruben Amorim. Update berita bola terbaru dan terlengkap berita seputar sepak bola di dunia. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Dua pemain Persebaya Surabaya, Hernando Ari Sutaryadi dan Malik Rizaldi, tidak dipanggil ke timnas Indonesia. Mereka bakal absen saat Indonesia berhadapan dengan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan menjadi tuan rumah pada dua laga tersebut. Laga dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno pada 15 dan 19 November yang akan datang. Sebagai persiapan, pelatih Shin Tae-yong telah memanggil 27 pemain untuk membela panji timnas Indonesia. Pemain yang selama ini jadi andalan tetap dipanggil seperti Jai Idzes, Martin Paes, hingga Ragnar Oratmangon. Namun, ada dua pemain penting yang tak lagi dapat panggilan. Dua pemain tersebut adalah Hernando Ari dan Malik Rizaldi. Mantan bintang Manchester United, Jaap Stam, yakin Matthijs de Ligt akan memiliki masa depan yang cerah di bawah pelatih baru Ruben Amorim, meski dia memperingatkan bahwa masih ada keraguan terhadap pelatih asal Portugal tersebut. Setelah berpisah dengan Erik ten Hag awal pekan ini, MU bergerak cepat dengan mengamankan pelatih Sporting Lisbon tersebut. Amorim menandatangani kontrak berdurasi 2,5 tahun dan dijadwalkan tiba di Manchester pada pertengahan November, saat jeda internasional, sementara Ruud van Nistelrooy akan menjadi pelatih sementara hingga kedatangan Amorim. Amorim sendiri dianggap sebagai salah satu pelatih muda terbaik di Eropa, dengan gaya bermain khas yang dia kembangkan di Sporting Lisbon, di mana ia berhasil meraih 2 gelar liga bersama klub Portugal tersebut. Paul Merson menyarankan Enzo Maresca untuk tidak memainkan Jadon Sancho saat Chelsea berhadapan dengan Manchester United di Old Trafford pada hari Minggu mendatang. Dia juga mendukung Chelsea untuk tampil lebih agresif di pertandingan nanti. Maresca akan memimpin kunjungan Chelsea ke Old Trafford dengan harapan bisa kembali meraih kemenangan setelah kekalahan mengecewakan dari Newcastle United di Carabao Cup pada Rabu malam. Pekan lalu, Chelsea berhasil mengalahkan Newcastle 2-1 di Premier League, tetapi mereka kalah 2-0 di St. James' Park dalam pertandingan Piala Liga yang membuat mereka tersingkir sebelum perempat final. Kekalahan ini sedikit menodai awal karir Maresca yang menjanjikan sebagai pelatih Chelsea. Dan akhir pekan ini, Chelsea akan menghadapi ujian besar di Old Trafford. Liverpool dan Brighton akan bertemu di Anfield pada pekan ke-10 Premier League 2024-2025. Pertandingan Liga Inggris antara Liverpool versus Brighton ini dijadwalkan kick-off Sabtu, 2 November 2024, jam 22 WIB, live streaming Champions TV 5 di video. Liverpool dan Brighton baru saja berjumpa di ajang Carabao Cup EFL Cup. Main di kandang Brighton, Liverpool menang 3-2. Cody Gakpo membawa Liverpool memimpin 2-0 di menit 46 dan 63, lalu Brighton mencoba mengejar dengan gol Simon Adingra menit 81. Liverpool kembali menjauh berkat gol Luis Diaz menit 85, sementara Brighton cuma bisa menipiskan selisih skor melalui gol Tariq Lamptey menit 90. Di Premier League musim ini, Liverpool dan Brighton sama-sama baru kalah sekali. Bedanya, Liverpool menang 7 kali dan seri sekali, sedangkan Brighton menang dan seri masing-masing 4 kali. Newcastle dan Arsenal akan bertemu di St. James' Park pada pekan ke-10 Premier League 2024-2025. Pertandingan Liga Inggris antara Newcastle versus Arsenal ini dijadwalkan kick-off Sabtu, 2 November 2024, jam 19.30 WIB, live streaming Champions TV 5 di video. Newcastle dan Arsenal sama-sama baru meraih kemenangan di ajang Carabao Cup EFL Cup. Newcastle mengalahkan Chelsea 2-0 di kandang, sedangkan Arsenal membungkam tim Divisi 2 Preston North End dengan skor 3-0. Kemenangan atas Chelsea diraih Newcastle melalui gol Alexander Isak dan gol bunuh diri Axel Disasi. Sementara itu, kemenangan di kandang Preston didapatkan Arsenal lewat gol-gol Gabriel Jesus, Eden Nwaneri, dan Kai Havertz. Di Premier League, Newcastle tanpa kemenangan dalam 5 laga terakhir. Newcastle pun saat ini berada 6 poin di belakang Arsenal. Di liga musim ini,
Newcastle dan Arsenal sama-sama telah kebobolan 10 gol. Bedanya, Newcastle baru mencetak 9 gol, sedangkan Arsenal sudah menyerangkan 17 gol. Udinese dan Juventus akan bertemu di Blue Energy Stadium pada pekan ke-11 Serie A 2024-2025. Pertandingan Liga Italia antara Udinese versus Juventus ini dijadwalkan kick-off Minggu, 3 November 2024, jam 00 WIB, live streaming di video. Udinese dan Juventus cuma terpaut 2 poin di klasemen. Udinese memiliki 16 poin, sedangkan Juventus 18 poin. Udinese sudah menang 5 kali, tapi juga telah kalah 4 kali, dan sisanya sekali seri. Sementara itu, Juventus belum terkalahkan, tapi baru 4 kali menang, sedangkan 6 sisanya imbang. Pada laga sebelumnya, Udinese kalah 2-3 di kandang tim promosi Venezia. Udinese sempat unggul 2-0 lewat gol-gol Sandi Lovric dan Iker Bravo, tapi akhirnya tumbang setelah bermain dengan 10 orang sejak Issa Toure di kartu merah. David De Gea membawa dampak besar bagi Fiorentina. Sejak bergabung pada awal musim 2024-2025 ini, kiper 33 tahun itu melakukan banyak aksi heroik dan kini membawa Fiorentina bersaing di papan atas Serie A. Fiorentina meraih hasil positif pada laga pekan ke-10 Serie A 2024-2025. Tandang ke markas Genoa di Stadion Luigi Ferraris, Fiorentina menang 1-0 lewat gol yang dicetak Robin Gosens pada menit ke-72. Robin Gosens tentu jadi bintang berkat gol yang dicetaknya. Namun, yang terpilih sebagai man of the match laga ini adalah David De Gea. Dia tampil bagus dengan 4 penyelamatan. Bahkan, pada menit-menit akhir laga, David De Gea melakukan penyelamatan heroik. Ex-kiper Manchester United itu memastikan La Viola meraih 3 poin pada laga itu. Sebuah laporan terbaru dari Joan Pokui via Mundo Deportivo mengungkapkan pendekatan menarik yang dilakukan manajer Barcelona, Hansi Flick, saat El Clasico terakhir, di balik kemenangan 4-0. Meskipun menghadapi gol Kylian Mbappe yang dianulir dan beberapa momen sulit yang diciptakan Real Madrid di babak pertama, Flick tetap teguh pada rencana permainannya, terutama dalam strategi pertahanan. Saat jeda babak pertama, Flick mendorong skuad Barcelona untuk mempertahankan pendekatan defensif mereka yang agresif, dengan tuntutan yang jelas dan tegas. Dia bahkan menyampaikan instruksi khusus, siapapun yang tertinggal 1 meter akan diganti. Pesan ini menekankan bahwa ketidaktepatan posisi 1 meter saja bisa merusak rencana tim, dan dia mengharapkan setiap pemain untuk tetap disiplin.